إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin adalah kajian penutup kita di tahun ajaran ini dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, karena hari Senin sudah libur persiapan imtihan. Jadi ini adalah terakhir. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada tahun ajaran selanjutnya, yaitu bulan Syawal, akhir Syawal. Taib. Dan sebelum kita mulai, karena ini adalah penutup, saya berpesan kepada para ikhwan dan akhwat santri untuk mempersiapkan imtihan, meluruskan niat dan bersungguh-sungguh mempersiapkan imtihan dan menjunjung tinggi kejujuran. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Jadi ikhlaskan niat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam belajar, persiapkan imtihan dan menjunjung tinggi kejujuran. Ini 4 hal yang kami tekankan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian sebelum masuk kepada imtihan akhir nanti. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Dan pada doa orang-orang yang hidup serta sedekah mereka, yakni sedekah orang-orang yang hidup, manfa'atun lil amwat, hal itu terdapat manfaat, yakni bermanfaat lil amwat, bagi orang yang telah meninggal dunia. Taib. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini, ayyuhal ikhwah, ingin menjelaskan kepada kita bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, berupa doa atau berupa sedekah. Berupa doa atau berupa sedekah. Kalau ada yang mengatakan, apakah ini masuk dalam masalah akidah atau lebih tepatnya ini adalah masalah fikih? Sebenarnya pembahasan ini banyak dibahas oleh para ulama dalam masalah fikih, terutama dalam Kitabul Janaiz. Di akhir-akhir Kitabul Janazah, biasanya para ulama fikih menyebutkan masalah ini, yaitu bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat, tetap mengambil manfaat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk mereka. Namun para ulama mencantumkan masalah ini dalam kitab akidah disebabkan adanya kelompok yang mengingkari masalah ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Aqlaniyun, orang-orang yang berlebihan terhadap akal, sehingga mereka menolak ayat-ayat
dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara terang-terangan, yang secara jelas menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amal yang dilakukan orang yang hidup berupa doa atau sedekah. Jadi memang ini adalah masalah fikih, tapi dimasukkan oleh para ulama dalam masalah akidah. Kenapa? Karena adanya orang-orang atau kelompok yang mengingkari masalah ini. Sehingga bangkitlah para ulama, ya, ulama ussalaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah membela, ya, Al-Quran dan sunnah dan membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Kita masih ingat pembahasan yang dicantumkan juga oleh Imam At-Tahawi dan para ulama akidah juga tentang masalah al-masah alal khuffain, mengusap dua sepatu. Ini adalah masalah apa? Fikih. Tapi dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena dalil-dalilnya jelas dan adanya orang-orang yang mengingkari masalah ini. Demikian juga tentang pembahasan yang kita bahas. Ini adalah masalah fikih, tapi masuk dalam bidang akidah karena adanya orang-orang yang mengingkari tentang masalah ini dari kalangan Mu'tazilah dan Aqlaniyun, orang-orang ya rasionalis, orang-orang yang menuhankan ya akal-akal mereka sehingga menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang masalah ini. Ikhwani, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya amalan yang dilakukan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia berupa doa dan sedekah. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta kesepakatan para ulama. Di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah surat Al-Hasr ayat 10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, para muhajirin dan ansar, yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini yang menjadi syahid, inti pembahasan. Dan ampunilah juga, ini orang yang hidup mendoakan orang yang mati, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ya, seperti para sahabat, ya, yang telah mendahului kita dengan keimanan, dan para sahabat sekarang sudah meninggal dunia. Berarti dengan demikian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya, untuk orang-orang yang telah mendahului dengan keimanan padahal mereka telah meninggal dunia. Dengan demikian, doa orang yang hidup untuk orang yang mati, orang yang sudah meninggal dunia, bermanfaat bagi mereka. Ya, bermanfaat bagi mereka. Demikian juga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan mayit jenazah, maka beliau berdiri seraya mengatakan, "Istahfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Ya, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian padahal sudah meninggal dunia. Ya, was'alu lahu at-tathbit, dan mintakan kemantepan untuknya. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan, man rabbuk, ya, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Minta agar Allah Subhanahu wa taala memantapkan saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut sehingga bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ya, ini imtihan. Ya, ini imtihan yang sebenarnya, ya, imtihan atau ujian yang sebenarnya di alam kubur kelak. Demikian juga ayyuhal ikhwah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia
adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa orang yang masuk kuburan. Orang yang masuk area kuburan. Di mana orang yang ziarah kubur disyariatkan untuk mendoakan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikum nas'alullaha lana walakumul afiyah. Salam sejahtera untuk kalian. Ini doa kebaikan. Padahal ya, siapa yang disalami? Orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah dan faedah ziarah kubur adalah mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya, karena doa kita bermanfaat bagi mereka. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia, ya, kalau tadi tentang masalah doa, kita berpindah kepada masalah sedekah. Karena penulis di sini mengatakan wa fi du'ail ahya, doa. Tadi baik dari ayat ataupun dari hadis sudah kami sampaikan. Kemudian beliau mengatakan wasadaqatihim, dan sedekah. Di antara dalilnya adalah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsaha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Kata lelaki tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia tidak berwasiat. Saya yakin andai saja dia bisa berbicara, dia akan bersedekah. Apakah ibuku mendapatkan pahala, wahai Rasulullah, jika saya bersedekah untuknya? Jika saya bersedekah untuk ibu saya yang telah meninggal dunia." Ya, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Ya, ibumu mendapatkan apa? Pahala dari sedekah yang kamu lakukan untuk ibumu. Karena jadi na'am, ya, ya, kembali kepada pertanyaan. Karena kaidah fikih mengatakan, ya, al-jawab mu'adun lis-su'al. Jawaban itu kembali kepada pertanyaan. Ya, jawaban itu kembali kepada pertanyaan. Baik. Demikian juga yang ada dalilnya adalah masalah haji. Masalah haji. Kalau seandainya ada orang haji dan dia menghadiahkan hajinya, pahala hajinya untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, untuk ibunya yang telah meninggal dunia, atau yang biasa diistilahkan dengan haji badal, ya, ini boleh dan sampai pahalanya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Inna ummi nadarat an tahujj falam tahujj hatta matat afa ahujju anha." Ya, kata wanita tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk haji, tapi dia belum haji sampai meninggal dunia, terlanjur meninggal dunia. Bolehkah saya menghajikan untuk ibu saya, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Hujji anha." Hajilah kamu untuk ibumu. "Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiyatah? Ukdhuwa fallahu ahaqqu bil wafa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seandainya jika ibumu punya tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasi hutangnya? Jadi kalau ibumu ternyata punya hutang sama orang, bukankah kewajiban bagi ahli waris untuk apa? Melunasi, membayar utang. Itu utang sama manusia. Demikian juga kalau dia sudah bernazar untuk haji, maka ini berarti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar. Jadi, ayyuhal ahwa wa ayyatul ahwat, ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia bisa bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal
dunia. Orang yang apa yang dilakukan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya. Baik. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang telah dia lakukan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, kitab-kitabnya Masya Allah dibaca, mengalir terus. Au waladin salihin yad'u lahu. Ini menjadi syahid pembahasan kita. Atau dia punya anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang baik, anak yang soleh, mendoakan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, bermanfaat sampai pahalanya. Ya, bahkan diceritakan dalam Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada sebuah hadis di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yurfa'u lil mayyiti darajatuhu fil jannah fayuqal min aina, ya, min aina hadha, faqila lahu waladuka istaghfara laka. Ada seorang besok pada hari kiamat yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga, sampai orang itu pun terheran-heran, ya Allah, dari mana saya mendapatkan ya ini semua? Amalan apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti ini? Ya, maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka. Ini adalah karena doa anakmu, ya, yang mendoakan kebaikan untuk kamu. Jadi orang tuanya nggak tahu dia sudah meninggal dunia. Ternyata apa? Dia punya anak yang baik, anak yang soleh, yang selalu mendoakan untuknya. Ya, dan doanya tersebut ternyata apa? Mengangkat derajat orang tuanya di surga. Nah, jadi hadis-hadis tersebut, dan dalil-dalil tersebut adalah pedoman dan pijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, bahwa doa dan sedekah orang yang hidup bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal dunia. Ya, baik. Kemudian setelah kita pahami masalah ini, dan maksud beliau adalah membantah orang-orang yang mengingkari secara total, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup secara total. Ini yang dibantah oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Setelah kita memahami hal ini, perlu dipahami bahwa para ulama ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah bersepakat tentang masalah ini dalam 2 masalah. Pertama, masalah doa. Ini enggak ada perselisihan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, bagi orang yang meninggal dunia. Enggak ada perselisihan di kalangan mereka karena dalil-dalilnya sangat jelas. Yang kedua, yang tidak ada perselisihan juga di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jika amalan tersebut ya disebabkan oleh si mayit. Seperti tadi sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Berarti apa? Di situ orang yang meninggal dunia punya andil. Ya, misalkan dia dulu menulis kitab. Dia sudah meninggal dunia, tapi kitabnya dipelajari. Berarti dia punya andil, punya sebab. Ya, untuk mengalirkan selalu pahalanya. Makanya Masya Allah, bayangkan Imam Bukhari, Imam Muslim mungkin sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus apa? Mengalir. Ya, termasuk Imam Tahawi sudah meninggal dunia, tapi kita pelajari dan banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu kitabnya, sehingga apa? Mengalir pahalanya. Dan dia punya andil karena dia punya usaha menulis. Makanya di sini
anjuran kepada kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada umat, walaupun nanti sudah kita meninggal dunia. Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Baik. Ini dua hal yang disepakati para ulama. Ya, dua hal yang disepakati para ulama, ya, untuk membantah orang-orang Mu'tazilah atau orang Aqlaniyun yang mengingkari secara total. Setelah itu perlu diketahui bahwa di sana ada beberapa permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Di kalangan mereka ada perselisihan, yaitu tentang amalan-amalan, ya, badaniyah. Amalan-amalan badaniyah. Ya, kalau doa ada dalilnya. Kalau sedekah ada dalilnya. Ya, mereka mengatakan sedekah ada andil. Ada andil di sini, dan itu bersifat mal, harta. Kalau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, itu ada andil. Taib. Yang diperselisihkan para ulama adalah amal-amal badaniyah yang gak ada andil bagi orang yang telah meninggal dunia. Contoh, misalkan, ya, sholat. Sholat gak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, kalau ada orang hidup sholat kemudian menghadiahkan pahalanya kepada, ya, mayit, apakah sampai atau tidak? Tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Demikian juga misalkan baca Quran, baca Al-Quran. Kalau ada seorang anak baca Quran, kemudian dia niatkan pahala baca Qurannya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Apakah ini diperbolehkan? Ini perselisihan di kalangan para ulama. Ya, perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, ya, bahwa amalan tersebut tidak sampai pahalanya kepada yang telah meninggal dunia tadi. Dan ini masyhur dari madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nggak sampai. Ya. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bacaan Quran atau sholat seorang sampai. Yang ada hanyalah sedekah, yang ada adalah doa. Yang itu memang memiliki ada andil bagi orang yang telah meninggal dunia tadi. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan adalah mereka mengatakan, dan ini madhab jumhur, kebanyakan para ulama ussalaf. Ya, mereka mengatakan pahalanya sampai. Perhatikan ya, yang mengatakan pahala itu tidak sampai adalah madhab Syafi'i. Jangan kebalik, karena sekarang banyak orang kebalik. Ya, justru yang banyak mengamalkan hadiah Quran, menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang meninggal dunia, itu adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i. Padahal menurut madhab Syafi'i justru nggak sampai. Ya, yang mengatakan sampai adalah jumhur ulama, termasuk di antara mereka adalah Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga aneh, dulu ada orang yang mengatakan, apa itu yang enggak membolehkan menghadiahkan pahala kepada mayit, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya. Padahal Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim mengatakan apa? Sampai. Yang mengatakan enggak sampai justru Imam Syafi'i. Justru adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah qiyas. Jadi bacaan Quran, sholat dan sebagainya memang nggak ada dalilnya, tapi ini dikiaskan. Apa dikiaskan itu? Disamakan. Seperti doa, seperti sedekah, seperti haji yang memang sudah ada dalilnya, pahalanya bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, baik. Tapi satu poin penting yang perlu dipahami, terlepas dari perselisihan para ulama ini, bahwa apakah sampai pahalanya ataukah tidak, yang jelas para ulama tidak membolehkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman kita sekarang, yang ngontrak orang untuk baca Quran. Ngontrak orang. Jadi ada misalkan kerabat yang meninggal dunia, dia kontrak beberapa orang untuk khataman dengan kesepakatan gaji sekian dan sekian.
Ya. Nah, jadi kalau dan sekarang ada grupnya satu paket. Ada paketnya. Ini paket ekonomi ada, paket ini ada. Jadi orang meninggal dunia itu sudah ada paketnya. Sudah ada paketnya. Paket sekalian selamatannya, nanti yang khatamannya dan sebagainya itu ada. Nah, seperti ini ayyuhal ikhwah, ya, sepakat para ulama ini enggak ada dalilnya yang seperti ini. Enggak ada dalilnya dan ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah ya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan ketidakikhlasan. Ya, menunjukkan tidak keikhlasan. Ada karena membaca Al-Qur'an ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ikhwan, masalah-masalah atau amalan-amalan yang ada dalilnya bahwasanya itu sampai kepada mayit, ya, amalan yang dilakukan oleh orang hidup bisa bermanfaat bagi mayit, maka kita tetapkan. Seperti doa, sedekah, haji dan sebagainya. Tapi amalan-amalan yang tidak ada dalilnya bahwasanya itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama, sebagian mengatakan sampai pahalanya dan sebagian tidak. Ya, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu alam, adalah pahalanya sampai, tapi itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan melakukan hal itu. Paham ya? Itu ada istilah yang sering disebutkan oleh sebagian para ulama, mubah walakinnahu ghairu masyru'. Boleh tapi enggak disyariatkan. Boleh. Ya, tapi enggak disyariatkan. Maksudnya boleh tapi enggak disyariatkan itu boleh, orang kalau melakukan boleh, tapi enggak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Jadi orang kalau misalkan mau membaca Al-Qur'an lalu menghadiahkan, ya, boleh, tapi ya, itu bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Ya, bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Nah, selanjutnya penulis mengatakan, wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yakdzil hajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa hamba. Wa yakdzil hajat, dan memenuhi hajat, kebutuhan-kebutuhan hamba. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Wala ghina anillahi tarfata ain. Dan tidak ada rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala sekejap pun. Maksudnya kita pasti membutuhkan Allah. Ya, enggak ada kita enggak butuh sama Allah sekejap pun. Enggak pernah. Wa man istahna anillahi tarfata ain faqad kafar. Wasara min ahlil hain. Barang siapa yang merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir dan termasuk orang-orang yang jelek. Baik, apa maksud Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam ungkapan ini? Setelah beliau menjelaskan bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, ya, sekalipun yang melakukannya adalah orang yang hidup. Di sini beliau menekankan kepada kita tentang masalah doa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hambanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajah-hajah para hamba. Al-Imam At-Tahawi di sini ingin menekankan kepada kita bahwa doa itu bermanfaat. Beliau di sini ingin membantah orang-orang sufi yang beranggapan bahwasanya doa itu enggak ada faedahnya. Toh semuanya sudah ditakdirkan. Itu apa doa? Gitu. Ini sebagian orang, sebagian ahli filsafat atau orang-orang sufi mengatakan enggak ada manfaatnya kita berdoa. Toh Allah sudah apa? Ya, menakdirkan, menulis, menetapkan segala sesuatu bagi kita. Nah, maka Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya pendapat itu adalah keliru dan yang benar adalah bahwasanya doa itu bermanfaat, ya, berfaedah, dan ini termasuk sebab yang paling dominan untuk meraih manfaat dan menolak
madarat. Hal ini ayyuhal ikhwah disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya doa itu bermanfaat. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila para hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah berjanji siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan. Ya, seperti yastajibud da'awat. Bahkan dalam surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian mengatakan, "Berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan doa-doa kalian." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan hina. Di sini Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, berarti doa itu bermanfaat karena diperintahkan oleh Allah. Astajib lakum, saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya, ini janji Allah. Kalau ada yang mengatakan, seringkali saya doa tapi kok enggak dikabulkan, apakah firman Allah Subhanahu wa taala ini ada yang salah? Jawabannya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bohong. Terus, kenapa doa saya tidak terkabulkan? Yang benar saya ataukah yang benar adalah firman Allah? Tentu yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang doa kita, kenapa terkadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hal ini menuntut kepada kita untuk evaluasi, mengoreksi. Allah berjanji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Namun doa seorang hamba kadang-kadang tidak terkabulkan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Ya. Oleh karenanya, sebuah kaidah yang perlu dipahami dan perlu dicamkan baik-baik dalam memahami ayat-ayat seperti ini adalah, ya, al-hukmu la yatimmu illa bistifa'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Suatu hukum itu tidak terwujudkan kecuali apabila terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Di antara penghalangnya seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, yaitu apa? Apabila seorang makan dengan makan yang haram, minum dengan harta yang haram, beli pakaian dengan harta yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabana. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Padahal dia sudah melakukan segala sebab-sebab terkabulnya doa. Orang tersebut adalah sumadzakara rajul yutilus safar, orang yang safar. Doanya orang musafir itu mustajab. As'asa aghbar, apa? Compang-camping, ya, berdebu. Dan doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah karena dia sangat-sangat membutuhkan. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, innallaha hayyun karim, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilas sama an yaruddahuma sifra. Allah itu maha malu. Allah malu kalau ada seorang hamba yang telah mengangkat tangannya minta kepada Allah, lalu Allah, ya, mengembalikannya dalam keadaan hampa kosong. yakni tidak mengabulkan doanya, itu Allah malu. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sebab terkabulnya doa. Kemudian ya Rabbi, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia ulang-ulang menunjukkan dia serius butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, tetapi ada penghalang.
Yaitu apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Ya, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, ya, pakaian yang dia pakai haram. Bagaimana Allah kemudian mengabulkan doanya? Ada penghalang. Jadi doa ini adalah sebab, ya, sebab. Namun untuk terkabulnya harus terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat doa, adab-adab doa, dan hilang segala penghalangnya. Taib. Yang terakhir, biar kita berhenti pas. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wallahu yaghdabu wa yarda la ka'ahadin minal wara. Allah Subhanahu wa taala marah dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat ridha. Namun marahnya Allah dan ridhonya Allah tidak seperti makhluk. Di sini Al-Imam At-Tahawi ingin menegaskan kepada kita bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Di antaranya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sifat murka, marah bagi Allah, dan ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman. Di sini Allah menetapkan sifat ridha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ridha bagi dirinya. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Dan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 93, Allah menetapkan sifat murka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Berarti Allah punya sifat murka. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Namun, ya, perlu diketahui, tatkala Allah menetapkan sifat ridha, tatkala Allah menetapkan sifat murka, la ka'ahadin minal wara, tidak seperti murka atau ridhonya makhluk. Ya, sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita tetapkan Allah punya sifat ridha, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat murka, tapi murka dan ridhonya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini adalah kaidah yang berharga dalam masalah asma was sifat. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak boleh membagaimanakan, dan tidak boleh bagi kita untuk merubah maknanya. Oh, makna murka ini maksudnya adalah yang lainnya, iradatul intiqam dan sebagainya. Banyak sekali ini pertanyaan. Baik, demikian insyaallah taala kita berhenti di sini untuk kita lanjutkan pada tahun ajaran depan tentang mahabbatu ashabi Rasulillah, ya, akidah tentang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berikanlah kepada kami secercah nasihat sebelum memasuki imtihan dan sebelum naik kelas bagi yang naik. Tadi sudah yang perlu kami nasihatkan. Pertama, luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Luruskan niat. Niat bahwa imtihan itu bukan untuk pamer saya lebih pintar daripada teman yang lain. Bukan. Tapi niatkan ini untuk murojaah, ngulang, memperkuat ilmu kita. Ya, bukan untuk pamer ilmu kita. Bukan untuk hebat-hebatan. Ya, tapi untuk murojaah, memperkuat ilmu kita. Ya, niatkan seperti itu. Yang kedua, ya, ijtihad. Bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari, dengan sungguh-sungguh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Makanya yang ketiga,
antum berdoa. Apapun yang, walaupun kita sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, ya, namun segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempermudah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah mudahkan saya dalam imtihan dan sebagainya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum doanya insyaallah mustajab karena musafir, ya. Kemudian tulabul ilm. Nah, masyaallah. Ya kan? Nah, dan jangan lupa juga minta doa kepada orang tua. Dulu pernah saya sampaikan, ya, bagaimana kisah Salim, ya, salah seorang ulama yang awalnya nggak bisa, tapi dia minta doa kepada ibunya kemudian berdoa sampai kemudian dia menjadi ulama hebat. Nah, jadi minta doa restu biar menang dalam, ya, pertarungan. Taib. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu nasihatnya adalah apa? Menjunjung tinggi kejujuran. Ya, jangan berharap, ya, bisa nyontek. Jangan berharap kita dapat bocoran dari teman kita. Ya, antum usahakan dengan sendiri. Ya, kita dapat nilai jelek dengan hasil sendiri, keringat sendiri, itu jauh lebih baik daripada kita dapat nilai baik tapi apa? Ya, tidak jujur. Ya, tidak jujur. Nah, man ghassana falaysa minna. Siapa yang bohong, siapa yang ghish, menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para ustadz yang mengawas, mereka manusia terbatas. Tapi jika kita paham dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang selalu memantau kita, ya, maka insyaallah taala hal itu tidak akan terjadi. Jadi ini perlu dijunjung tinggi. Jangan samakan seperti mungkin pendidikan di luar, ya, pendidikan umum dan sebagainya, yang justru malah dianjurkan untuk contekan. Justru dianjurkan untuk contekan. Ya. Nah, jadi kita di sini tidak seperti itu, ya. Nah, taib, ini panjang. Yang penting itu tadi, masalah impian. Taib, satu pertanyaan. Karena sudah nyediakan. Sebutkan taib. Kenapa Al-Imam At-Tahawi memasukkan masalah yang pertama, yaitu doa orang yang hidup bermanfaat, termasuk dalam bagian akidah, dan sebutkan dalil yang menunjukkan sampainya doa dan sedekah kepada mayit. Siapa ini? Siapa duluan? Antum? Yang aku? Yang dia? Aku juga. Ya dah, antum. Nah, membantah. Siapa itu yang mengingkari itu? Nah, orang-orang Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Nah, mereka mengingkari secara total. Jadi enggak ada yang bermanfaat sedikit pun. Taib. Dalilnya yang menunjukkan sampai bantahan kepada mereka. Surat Al-Hasr. Nah, walladzina ja'u ba'dihim. Taib. Dan seterusnya. Terus hadis ya, pokoknya gitulah. Taib, ahsanta. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.